Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama kami di sini, Fahamin Indonesia. Kita akan membahas beberapa percakapan-percakapan yang sedang marak dibicarakan masyarakat di bawah. Kita naikkan menjadi satu percakapan umum. Bersama saya di sini, ini satu hal yang langka banget, teman-teman pasti tahu banget ya. Mata Ali, artis di TikTok, The Better. Ini beliau ini berhadapan dengan kiri kanan lah di TikTok itu untuk mendorong Islam wasatiyah. Kritik ke dalam, kritik keluar juga hari-hari Bang Ali menghadapi percakapan. Tentu teman-teman di TikTok, para TikTokers ini paling kenal Mata Ali lah. Kita pertemukan sekarang percakapan yang begitu marak hari-hari, bahkan 24 jam itu percakapan di TikTok itu ya Bang Ali ya? Tanpa henti. Tanpa henti. Nah, kita hadirkan sekarang percakapan di TikTok itu dengan panggung real yang dihadapi oleh Bang Fahri. Kita pertemukan dengan Bang Fahri. Ini pertama kali jumpa ya? Pertama kali jumpa. Pertama kali jumpa. Bang Fahri kita tahu seorang aktivis demokrasi, ya aktivis Islam juga. Nah, sekarang apakah ada satu jembatan pengertian yang bisa kita sambung sama nggak percakapan orang yang memang hidup di panggung politik dengan dunia badai di secangkir kopi itu kan istilahnya kalau di TikTok itu ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu fenomena ya, karena kebetulan kita sedang pilpres. Ini hari-hari di dalam setiap perhelatan politik, umat Islam itu selalu menjadi komoditas politik. Setuju. Bukan hanya karena umat Islam itu adalah komoditas politik terkait dengan jumlahnya yang besar, tetapi memang umat Islamnya mengimpuls diri untuk menjadi objek daripada komoditas politik. Setiap peristiwa politik terkadang dijadikan sebagai satu pertarungan iman begitu. Sekarang jika calonnya tidak menang, ini adalah runtuhnya iman. Jika calonnya kalah, seakan-akan Allah tidak berdiri bersama orang yang benar kayak gitu. Jadi pertarungannya antara benar salah kayak surga neraka saja. Coba kita pahami fenomena ini. Saya mau ke Bang Ali dulu ya, Bang Maria. Ya. Jadi kira-kira Bang Ali, bagaimana sebenarnya view kita di dalam Islam dalam memahami satu perhelatan politik atau satu peristiwa pergantian kepemimpinan? Ada yang melalui, kalau kita di Indonesia karena demokrasi melalui pemilu. Bagaimana sebenarnya value Islam di dalam memaknai peristiwa pergantian kepemimpinan ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri dan para teman-teman. Islam sebagai sebuah konsep yang membawa nilai rahmatan lil alamin tidak mungkin absen dari sebuah proses kehidupan yang sangat vital untuk mengatur hajat hidup orang banyak, yaitu kepemimpinan atau bernegara. Oleh karena itu, hal yang paling utama adalah meletakkan bagaimana Islam melihat urusan kepemimpinan dalam ranah usulnya, perkara dasarnya. Jadi kira-kira kalau pilpres ini urusan i'tiqadi atau urusan muamalah nih pilpres nih. Yeah. Sehingga kok hari ini seakan-akan ini pertarungan surga neraka aja nih. Melihat bagaimana Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya tentang bahwa beliau meninggalkan mereka untuk mengatur urusan mereka dengan sebaik mungkin di atas ilmu yang telah beliau wasiatkan, menunjukkan kepada kita satu kesimpulan bahwa urusan kepemimpinan dalam Islam, apakah itu khilafah, imarah, imamah, sultanah, dan seterusnya, varian kata-kata yang sama itu adalah bagian ijtihadi, di mana manusia boleh berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus urusan hajat hidupnya di atas wasiat untuk kemaslahatan umat. Kalau praktek di masa Nabi gimana praktek? Kalau kita lihat, Rasulullah meninggalkan para sahabat untuk bersepakat siapa yang mereka pilih setelah beliau wafat. Maka lahirlah keputusan musyawarah yang konsensus, Abu Bakar terpilih secara ijma para sahabat. Kemudian ketika Abu Bakar menjelang wafatnya, beliau menunjuk langsung penggantinya berdasarkan azas kompetensi, yaitu Umar bin Khattab. Memang diwasiatkan oleh Abu Bakar ya? Seterusnya. Artinya tidak ada satu pakem khas yang khusus, yang spesifik, mengikat, memberikan kita satu kesimpulan bahwa para sahabat juga berijtihad untuk memilih siapa pemimpin mereka setelah itu. Dan sifat wasatiyah Islam ini
adalah sebuah keniscayaan yang terus harus dijaga. Jika tidak, pasti akan melahirkan ekstrim kiri atau kanan dalam perjalanan sejarahnya, dan itu adalah satu hal yang telah terus terjadi dalam roda sejarah yang terus berputar ini. Kalau kita kembalikan kepada tarikh para sahabat, kita lihat ketika ada sempalan-sempalan umat yang tidak mau mengikuti itu sebagai ranah ijtihad, melahirkan ekstrim kanan yang menganggap urusan kepemimpinan itu haruslah wahyu datang dari langit. Bahkan ada yang menganggap imamah itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang kita kenal dengan konsepsi Syiahnya atau imamah atau imamiyah. Kemudian melahirkan juga satu golongan yang menganggap bahwa pemerintahan itu adalah satu hal yang harus berjalan qala Allah qala Rasul, yang tidak ada tawar-menawar di situ, fleksibilitas, sehingga yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tekstual dan harfiah mereka anggap sebagai kafir keluar dari Islam. Mereka kita sebut dengan khawarij. Jadi fatal juga ya jika salah memahami tentang bahwa sesungguhnya di dalam doktrin Islam itu tidak ada bentuk baku dari sistem pemerintahan, kan? Benar sekali. Kalau saya melihat kenapa Islam membiarkan ranah ini sebagai ranah ijtihad, karena ada satu ayat yang memerintahkan kita dalam urusan kebaikan yang sifatnya muamalah adalah fastabiqul khairat. Semua orang berhak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, memberikan potensi terbaiknya, apakah dengan berbagai macam cara yang ada sesuai zaman yang berlaku. Dan para sahabat Nabi telah menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin di era itu. Sekarang saya mau ke Bang Fahri. Gimana sebenarnya Bang Fahri melihat problem daripada persentuhan Islam dengan view-view yang ada di dunia pada umumnya, yang hari ini kan memang Barat sumber daripada epistemologi pengetahuan lah, bertemu dengan Islam yang mayoritas, tetapi memang basicnya kebanyakan adalah doktriner gitu. Ini gimana pola yang terbaik persentuhan, atau bagaimana pengalaman persentuhan itu Bang Fahri lihat? Iya, memang kita perlu mendalami kategorisasi dalam konsep-konsep kita berkehidupan ini ya. Karena kadang-kadang itu yang semakin tidak berpengetahuan masyarakatnya itu, bahasa Jawanya orang bilang gebiak uyah itu makin fatal gitu. Bahkan saya kan suka membuat kritik kan. Kadang-kadang ilmuwan pun dia nggak mau membuat klarifikasi terhadap konsep, definisi. Kalau di dalam saya kaji dulu ini kan, saya beda dengan Anda, saya ini kan nggak belajar agama pada dasarnya, tapi suka dengar gitu. Misalnya waktu Nabi Adam diajarkan tuh, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, gitu. Itu Allah itu bikin clear gitu. Kalau ini namanya ciri-cirinya ini, konsekuensinya ini, dan seterusnya begitu. Bahkan saya suka dengar dari Ustadz Anis tuh, karena saya nggak tahu dia baca di mana, tapi dia kan seorang ulama ya. Jadi misalnya dialog antara Adam dan Hawa tentang hubungan suami istri itu, hubungan intim itu. Jadi setelah terjadi hubungan intim antara Adam dan Hawa, lalu Hawa bertanya, gitu, apa namanya ini? Ya. Jadi mungkin kalau dia mengalami semacam kenikmatan, lalu Hawa bertanya, ini apa namanya? Terus setelah dijelaskan, karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, nama-nama. Lalu Hawa mengatakan, tolong tambahkan, katanya gitu. Jadi yang begini-begini nih di dalam khazanah agama itu kan kuat sekali. Makanya saya sebagai orang yang nggak belajar agama juga mencoba agak disiplin dengan definisi. Di Indonesia ini ilmuwan, pengamat itu kadang-kadang tidak disiplin dengan definisi. Wah, pencampuran tuh kacau sekali. Apalagi masyarakat di tingkat bawah gitu. Jadi misalnya saya mengatakan konsep dan aksi, ilmu dan amal. Mana wilayah ilmu, mana wilayah amal gitu. Kadang-kadang ini juga dicampur. Makanya kan dalam politik itu kan campur tuh semua. Mana orang mau memisahkan antara ilmu dengan amal tadi gitu. Jadi misalnya
Ada orang yang mikirin ideal saja. Jadi makanya kan dulu ada seorang ilmuwan itu mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari dua jenis orang gitu. Yang pertama itu yang berpikir saja tanpa bekerja, dan yang kedua yang bekerja saja tanpa berpikir gitu. Nah, wilayah ini kan harus dua-duanya kita letakkan gitu. Jadi misalnya dalam Islam gitu. Dan saya suka menarik sekarang ini konsep pemilu kepada perang. Karena pada zaman-zaman sebelum fondasi, bahkan setelah fondasi dari negara Madinah itu kan, kan Quran itu terlalu banyak diwarnai oleh sejarah-sejarah perang dan pelajaran-pelajaran dalam perang. Sehingga kita ini seolah-olah terinspirasi bahwa agama ini agama perang. Gitu loh. Padahal kan itu ada dua hal gitu. Satu sisi adalah the ideal value-nya sebagai metode berpikir yang ideal tadi. Tapi sisi yang lain kita harus berhadapan dengan fakta bahwa memang pikiran ini kan mesti menemukan tempat. Dan dia akhirnya berhadapan dengan sesuatu yang paling kasar dalam hidup. Kalau dulu itu ya membunuh atau dibunuh. Dan tidak ada kesempatan kita berdialog lagi kalau kita sudah masuk medan perang. Dia pegang senjata dan penangkisnya itu pegang pedang dan penangkisnya. Kita juga demikian. Maka kita bertemu film Hollywood aja yang orang perang tuh sambil ngobrol gitu, sambil berdebat, itu film Hollywood aja. Tapi faktanya itu orang membunuh atau dibunuh, kan? Di luar tadi kita sedang berbicara tentang konsep keadilan, ya kan, masyarakat yang menghentikan perbudakan kalau dalam agama itu. Tapi sisi lain kita harus membunuh. Sama juga dalam politik gitu. Kalau di partai itu kita bicaranya, ini kita punya partai baru, menciptakan gagasan baru, Indonesia yang lebih maju, bla bla bla, melegakan demokrasi dan sebagainya. Tapi di sebelah sini kita harus nyoblos. Dan ini kasar sekali, karena kita harus mengalahkan orang. Dalam dialognya itu akan dipenuhi oleh subjektivitas, karena kita harus memilih. Karena kita harus menyuruh memilih gitu. Sesuatu yang pilihannya juga terbatas. Nah, saya kira ini akar daripada problema di tengah umat Islam, karena akhirnya sebagian dari kelompok itu lompat kepada itu tadi khotbah identitasnya gitu. Bahwa umat itu seolah-olah harus memilih dia yang diberikan identifikasi dulu, ya kan? Dia ini orang soleh, ya kan, komit beragama dan sebagainya. Yang lain ini hitam, ya kan, dan seterusnya. Bahkan ada gerakan-gerakan takfiri kan, ya, yang mengkafirkan orang dulu, baru kemudian dia benci dan bahkan mungkin dia bunuh begitu. Saya kira ini ada problem kita yang kita harus selesaikan, yaitu problem-problem clearance daripada definisi-definisi di dalam kita beragama dan bernegara juga, saya kira. Ya, jadi kira-kira kalau Bang Fahri tadi kan mengatakan bahwa pemilu itu cara merebut kekuasaan dengan cara yang damai gitu ya. Kemudian memang kritiknya memang ada pada eksklusivisme nih. Umat Islam itu kan 88% lah dari total orang Indonesia hari ini, tetapi tidak pernah menjadi satu kekuatan politik karena ada beberapa elit daripada atau struktur paling kecilnya adalah ekstrim di dalam melihat politik itu. Nah, Bang Ali, saya mau nanya tentang ini nih, semisal eksklusivisme di dalam definisi kata-kata, nama, kata Bang Fahri tadi. Menarik ini. Umat semisal, perlu nggak kita dekonstruksi kata umat? Kalau umat itu kan eksklusif banget, umat itu adalah hanya mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang seibu, ummi. Kan negara sendiri kan sudah mengadopsi kata rakyat yang itu dari Islam juga semisal. Betul. Yang itu basisnya adalah bahwa tiap orang punya pertanggungjawaban, ro'ayah. Kemudian ro'ayah yang berkumpul itu berserikat disebut dengan masyarakat. Ini kan itu bangsa. Nah, kalau kan rakyat, serikat, masyarakat itu kan dari satu asal semua ini. Yang agak eksklusif memang kata umat. Makanya yang banyak dijual hari ini kan, ini tidak membela umat, inilah jalan pilihan umat. Bisa nggak kita dekonstruksi kata umat itu kan, itu sangat eksklusif, hanya yang seibu, seummi, dari kata ummi kan umat ini. Gimana Bang? Sangat terkesan identitas gitu ya. Iya. Jadi gini, saya teringat kata guru saya, Pak Fahri, bahwa Islam hari ini adalah sebuah
paduan rasa yang parsial, yang jika kita ibaratkan sebuah masakan, harusnya dia adalah campur aduk seluruh rasa yang ada, menghasilkan sebuah sayur asam yang nikmat begitu. Tetapi kita pada faktanya hari ini ada sebagian yang membawa rasa asinnya saja, kuat asinnya, meninggalkan rasa yang lain, sehingga kesannya Islam itu asinnya itu. Ada yang menggambarkan diri sebagai Islam yang pedasnya saja, ada Islam yang gurihnya saja, Islam yang manisnya saja. Padahal itu bukan Islam sama sekali, itu parsial rasa-rasa yang ada, yang mana Islam sebagai sebuah sifat universal yang natural harus menggabungkan seluruh cita rasa ini menghasilkan sebuah masakan yang lezat dan nikmat. Sehingga ketika Islam ditawarkan dengan cara yang eksklusif, itu keluar dari sifat naturnya. Yang mana Islam berasal dari kata salam, yaitu berserah diri kepada Allah, dari kata aslama, yaslamu, islaman, atau kata salam yang artinya damai dan sejahtera, merupakan sifat dari keberadaan alam semesta ini. Bumi berputar, seluruh benda langit berjalan pada porosnya, itulah Islam. Tunduk dan patuh kepada ketentuan Tuhan, berjalan pada sifat yang seharusnya. Maka jika ditarik Islam bukan lagi pada wasatiyahnya, maka fantabirus sa'ah, kan kata Nabi, tunggulah kehancurannya. Saya rasa itulah yang kita alami hari ini. Semua orang membawa citra Islam, tetapi apakah benar dia membawa citra seluruhnya sebagai sifat universal, atau dia hanya menawarkan rasa-rasa parsialnya Islam saja? Dan apakah berhak dia mengatasnamakan umat padahal dia hanya membawa cita rasa kecil dari Islam itu sendiri? Itu satu. Yang kedua, saya teringat juga Pak Fahri perkataan Khabib, salah satu atlet MMA Dagestan Rusia, dalam satu wawancaranya. Nurmagomedov. Ujungnya itu agak susah. Dia bilang gini, orang-orang non-Islam jarang sekali mungkin yang sempat membaca Al-Quran atau hadis untuk mencari tahu apa itu Islam. Tetapi tentu mereka dengan spontan akan bisa memahami apa itu Islam setelah melihat saya sebagai seorang Muslim, melihat Mas Suryo sebagai seorang Muslim, melihat Pak Fahri sebagai seorang Muslim. Dengan berbagai ragam identitas keislaman di dunia hari ini. Pertanyaannya, apakah setiap Muslim sudah pantas mengatasnamakan Islam, apalagi umat secara keseluruhan? Jadi sudahlah, semakin kita mengeksklusifkan Islam sebagai identitas kita, kecil ceruknya, semakin kecil ceruk Islam. Dan leverage-nya semakin kecil. Iya, padahal Islam begitu luas cita rasanya. Baik, gitu. Saya mau challenge Bang Fahri karena saya tahu Bang Fahri ini adalah kelompok angkatan 90-an di tengah Islam itu betul-betul mendapatkan pressure dari negara. Beliau ikuti perjuangan politik Islam. Saya tahu dulu kan ada Eka-Eki itu Bang Fahri. Bang Fahri berhadapan dulu Bang Fahri dulu saya tahu mengadvokasi bagaimana supaya Islam ini mau integral dengan negara itu Bang. Dulu kan ekstrim kanan ini nggak mau melihat negara tuh. Susah sekali diajak untuk mengenal negara, menerima konsepsi negara. Bahkan ketika undang-undang kompilasi pernikahan disahkan, itu bahkan seluruh agama nolak. Seluruh agama nolak. Betapa susahnya sebenarnya itu entitas-entitas ini bergabung dengan negara. Nah, Bang Fahri ngelihat hari ini giroh umat Islam di dalam setiap momen politik, apa itu tidak sebagai suatu hal yang maju Bang sebenarnya? Ini adalah keislaman kita, ini adalah identitas keislaman kita bersama dengan capres yang ini semisal. Di tengah dulu Bang Fahri susah banget kan menarik orang Islam untuk bisa menerima konsepsi negara. Nah, sekarang ketika sudah masuk ke dalam negara, justru berada di garda terdepan itu menjual norma Islamnya, apa itu enggak hal yang maju sebenarnya, Bang? Jadi di bukunya Destiny Disrupted yang ditulis oleh Tamim Ansari itu, dia menceritakan alur dari sejarah yang nasibnya itu memang pada akhirnya akan bertemu. Ya. Dan dia bilang pertemuan itu dua modanya gitu. Yang pertama itu menciptakan ketegangan-ketegangan gitu. Dan ya itu yang dia sebut dua arus, itu artinya arus Islam dengan arus sekularisme lah gitu.
dengan segala macam bentuk dari ideologi-ideologi materialisme lah ya, yang dia sebut tegang sepanjang jalan. Itu kata dia, di antara sebabnya adalah karena Islam itu terlalu luas sehingga dia punya, tadi yang Kang Ali bilang itu, dia itu bertanding dengan semua hal gitu. Dia bertanding dengan agama, dia bertanding dengan pakaian, gitu. Karena ada pakaian Islam kan, dia bertanding dengan bank, dia bertanding dengan makanan, ya. Dia bertanding dengan ideologi, dia bertanding dengan semua hal sehingga ketegangannya itu muncul sepanjang jalan. Gitu. Saya kira juga sekarang bagaimana cara mendamaikannya? Bagaimana cara memfahamin aja supaya dia tidak tegang. Podcast kita namanya fahamin aja. Iya, dipahamin ya gitu. Bagaimana cara dipahamin? Supaya kita tidak tegang. Makanya saya bilang ya, puncak dari peradaban umat manusia itu nanti itu terjadi ketika ada otak besar yang bisa mendamaikan hal-hal yang tegang ini gitu. Dan itulah saya sering mengatakan itu, otak sebesar otaknya Rasulullah itulah yang bisa mendamaikan itu. Atau otak dari satu sosok yang dia tidak boleh ada di pinggiran, dia harus ada berada di tengah. Dia boleh berasal dari pinggiran, tapi suatu hari dia harus berada di tengah untuk menafsir bahwa yang tegang ini tidak perlu berbenturan. Bahwa dalam pakai guru beliau tadi itu, bahwa di dalam sayur asam itu memang harus ada garam, harus ada asam, ya kan? Kalau dalam peribahasa orang Indonesia kan, asam di gunung, garam di laut bertemu di dalam sayur asam yang indah ini gitu loh. Nah, karena semuanya itu sebenarnya pada tadi itu ketegangan gitu. Jadi ada satu cerita menarik itu. Ketika kan saya juga cerita tentang peran Islamisasi Soeharto. Karena apapun kan Soeharto itu mewarisi konflik-konflik ideologi yang keras ya. Konfliknya dengan kiri di awal Orde Baru, kemudian konfliknya dengan kelompok-kelompok Islam sampai peristiwa Tanjung Priok itu yang 84 yang sangat keras itu menciptakan ketegangan dengan agama. Sehingga orang Islam itu memang takut sekali. Bayangkan Pak Harto itu berkuasa dari tahun 67 ya. Pergi haji baru tahun 95. Ya kan? Ini 30 tahun itu tanpa berani untuk mengungkapkan bahwa dia itu punya simbol Islam itu Pak Harto itu gitu. Nah, setelah Pak Harto pergi haji, lahirlah ICMI dan sebagainya itu. Tiba-tiba lahirlah Bang Muamalat, salah satu inisiator dari Bang Muamalat ini masih hidup ya, Profesor Jimli. Dia cerita ke saya waktu itu dengan beberapa orang. Datang ketemu Radius Prawiro, Menteri Keuangan. Gubernur BI bukan ya? Menteri Keuangan kalau nggak salah. Menteri Keuangan apa Gubernur BI saya nggak tahu, tapi orangnya itu adalah Radius Prawiro. Jadi karena Kementerian Keuangan dulu itu kan ya orang bilang sih memang banyak menteri-menteri yang tidak beragama Islam di situ. Jadi datang melapor, Pak, kita mau mendirikan bank gitu. Cuman dia nggak berani memakai istilah bank Islam atau bank syariah. Ini adalah bank bagi hasil, Pak, gitu. Gini-gini. Bagi hasil maksudnya gimana? Ya sebenarnya ini kalau dalam agama Islam namanya bank syariah. Udah pakai syariah aja katanya. Malah dia Pak Radius Prawiro sudah kenal dengan konsepsi bank syariah. Dia kan ekonom besar kan ini kan gitu. Pakai bank syariah aja. Itu bang problemnya bang. Kira-kira ini ditambah sedikit deh. Tiba-tiba orangnya saling lihat. Nah, syariah keluarnya dari beliau. Kita mau bilang bank bagi hasil, Radius Prawiro bilang udah bank syariah aja katanya. Ada saya lihat. Jadi ini ada ketegangan gitu loh. Yang sebenarnya kalau menurut saya ya, termasuk Indonesia ini, peradaban umat manusia juga demikian. Ketegangan antara agama dan negara itu memang harus tuntas. Karena kalau itu terjadi di Indonesia, maka itulah sumber kekuatan Indonesia ini. Kalau ketegangan ini berhenti, barulah Indonesia itu bisa menata kehidupan privat dari setiap warga negaranya untuk menjadi merdeka dan kuat. Gitu loh. Nah, itulah mimpi kita sebenarnya. Sehingga memang
apa namanya, tapi niatnya harus baik ya. Jadi kita nggak boleh, karena ada juga banyak teman-teman kita yang fueling apa namanya the tension gitu. Jadi dia udahlah oke lah, bagus lah banyak, tapi kerjanya tuh maki-maki gitu. Wah ini kadrun apa itu kan nggak bagus begitu. Jadi kita masuk ke dalam tahap moderasi aja, nenangin orang bahwa agama dan kehidupan kita ini saling membutuhkan, tidak ada ketegangan itu gitu. Cuma tampak itu Pak Jimli, seorang cendekiawan Muslim misalnya kan, ketika coba menawarkan konsepsi ekonomi di dalam Islam yang dia definisikan dengan bahasa Indonesia karena takut menggunakan bahasa Islam, itu kan tampak unconfident umat Islam di era Orba. Nah itu yang saya kejar ke Bang Fahri. Bang Fahri mengalami peristiwa-peristiwa ketika umat Islam itu tidak confident. Nah hari ini sedang confident-confidentnya dengan yang walaupun agak ekstrim menjadi mengedepankan identitas politiknya atau menjadi satu problem politik identitas karena ada krisis identitas. Kenapa Bang Fahri tidak melihat fenomena umat hari ini yang hari-hari ribut, membela paslon-paslonnya ini sebagai satu kebangkitan umat? Kenapa Bang Fahri agak semisal melihat itu sebagai justru kemunduran di tengah dulu mengadvokasi agar umat Islam confident? Jadi itu yang saya dulu ya, kenapa ini pengalaman pribadi sedikit. Kalau di kampus memang saya mengalami ketegangan itu karena saya ini adalah ketua dari Forum Studi Islam, ya bisa dibilang tokoh dari masjid kampus, anak tarbiyah yang kalau di kampus dulu tuh memang dianggap mewakili ideologi Puritan tuh. Tapi saya tuh punya persahabatan baik dengan banyak orang gitu. Di UI saya tuh dulu tinggal di Masjid Arif Rahman Hakim. Saya punya pembina masjid, guru agama yang paling senior di orang Aceh, namanya Profesor Daud Ali. Profesor Daud Ali ini, karena kita ini orang kampung ya dari Sumbawa, beliau sayang sama kita. Saya sama Zul dulu itu dia sangat sayang lah, sangat suka ngobrol gitu. Tapi dia tahu bahwa di belakang sana ada negara, ada orde baru yang tegang gitu dengan dinamika mahasiswa gitu. Sehingga beliau sering berkali-kali manggil kita untuk melakukan klarifikasi, terutama berkembangnya majalah-majalah dan kelompok-kelompok studi yang dianggap ini bisa-bisa mengkhotbahkan ekstremisme lah. Ada Sabili, masa itu bacaan saya. Macam-macam itu. Ya. Nah, sehingga saya termasuk yang mengklarifikasi sampai suatu hari dia menyita itu, ya majalah-majalah kayak Sabili itu. Rupanya sudah dengan tip X lah, sudah dengan Stabilo yang udah dia baca. Itu. Dia panggil tuh, dia pukul tuh di depan saya itu ya. Saya lupa dengan siapa saya. Dia marah betul. Kamu ngerti nggak cara berjuang umat Islam di Indonesia nih? Kamu jangan kayak kuda ya. Dia bilang gitu kan. Kuda itu belum mencapai tujuan, suara kaki udah kemana-mana. Kamu terus kayak kucing. Dia bilang gitu. Gimana itu, Prof? Nggak usah terlalu banyak, gigit aja dulu katanya. Nggak usah kedengeran katanya gitu kan. Nah ini adalah situasi yang memang pada waktu itu mengucapkan assalamualaikum misalnya di kampus itu tabu, jarang gitu loh. Terus di kampus itu dulu ada pelarangan jilbab ya kan, sampai ada demo besar tahun 90-an 91 dulu. Demo menolak, bayangkan ya, sebuah negara muslim besar di dunia itu melarang orang pakai jilbab di sekolah. Ada orang waktu itu pakai jilbab terus dihajar di tengah pasar karena dibilang ninja, penebar racun dan sebagainya. Sampai itu orang babak belur ya. Ketegangan itulah yang terus terang kita nyaksikan ini gitu. Dan akhirnya di politik saya saksikan secara lebih kejam lagi. Jadi saya tuh suka miris menyaksikan misalnya Prabowo Hatta, Jokowi JK, Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf itu. Itu kalau dalam politik lebih mengerikan lagi. Karena di situ ada kekuasaan, ada uang, ada senjata yang bisa membunuh gitu. Dalam ketegangan ini, dan itu yang terjadi. Nah, itu situasi internal kita. Sekarang bagaimana dengan situasi eksternal? Ada. Kan kita ini semua pembaca teorinya Huntington kan. Huntington itu kan bukan memberi informasi, tapi bahkan juga memberikan rencana kepada Barat bahwa this is
a war on your civilization, Judeo-Christian civilization, and the name of your enemy, nomor satu dia bilang Islam, Islam sebagai ideologi spiritual gitu, dan ideologi materialnya itu adalah Konfusiusme yang dimotori oleh Cina, kan kira-kira gitu. Nah, itu 30 tahun lalu loh, 91 saya ingat. 90 dia pidato pertama itu. Dan itu betul-betul terjadi. Ketegangan ekonomi antara Cina dengan Barat sekarang ini itu betul-betul perang harga. Indonesia misalnya hari ini diidentifikasi dekat dengan Cina. Dan kalau kita wawancara ini pejabat-pejabat, pedagang-pedagang, dia bilang, memang murah. Bikin kereta api, bidding antara Jepang, Amerika, Cina, Eropa dengan Cina. Keok semua harganya. Power plant, bidding, keok semua. Loh, bagaimana orang nggak mau dagang dengan sesuatu yang lebih murah? That is the war on the Western economic civilization. Nah, di sisi Islam itu tadi itu, spiritualitas itu. Orang melihat semangat, orang melihat Mekah, orang melihat jilbab. Di Prancis itu sampai geger karena tiba-tiba banyak orang pakai burka. Sampai Sarkozy pidato melawan burka itu di mana-mana. Sampai di Belanda sekarang masih tegang tuh. Orang Islam mau disuruh pulang kampung, pulang kampung kemana? Dan seterusnya lah. Jadi ini ketegangan yang nggak selesai dan we are in the middle of this tension gitu loh. Oke, Bang. Jadi kira-kira kalau Bang Ali refleksi Bang Fahri kan kira-kira geser ke tengah itu penting karena dalam rangka mengakhiri ketegangan. Nah, sekarang saya mau nanya Bang Ali nih. Bagaimana Bang Ali mengimajinasikan sebuah komunitas tanpa sebuah identitas tertentu sebagai value yang menunjukkan definisi dirinya. Bagaimana bisa? Karena kalau geser ke tengah artinya kan kita harus memangkas beberapa atribut-atribut identitas kita yang sebelumnya. Geser ke tengah artinya kita lebih tawar kan begitu. Nah, bagaimana bisa menjadi satu kekuatan besar tanpa ada identitas umat? Kata-kata umat itu kan menunjukkan ini lo gua, ini lo garis gua. Ketika gua menggaris diri gua segini berarti yang lain di others lo. Secara sosiologis bagaimana itulah cara manusia mengidentifikasikan kelompoknya dan di situ ada spirit kekuatan. Nah, kalau kita geser ke tengah tanpa satu basis identitas yang bisa kita definisikan itu justru jadi apa? Jadi buih gitu loh. Gimana Bang Ali? Kekuatan Islam ketika digeser ke tengah bisa jadi kekuatan atau justru jadi tawar? Malah menjadi kekuatan besar bagi Islam ketika dia kembali kepada pakemnya sebagai wasatiyah. Nah, itu apa? Bagaimana cara dia mendefinisikan dirinya itu dalam value apa? Dalam norma apa? Oleh karena itu bahkan saya mengkritik penggunaan kata moderasi. Kalau dikatakan moderasi Islam seakan-akan itu sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Maka butuh moderasi dalam Islam. Padahal sifat Islam itu adalah wasatiyah. Maka kalau kita memahami cita rasa atau natural atau aslinya Islam itu, maka kita nggak perlu lagi menggunakan kata moderasi, tetapi cukup menjadi Islam yang sebenarnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, kan itu konsep keadilan dalam Islam. Al-adlu wad'u syai'i fil makan. Kemudian ketika kita melihat dalam pembagian Islam itu sendiri ada bab akidah, bab ibadah, bab muamalah yang mengatur secara sangat apik dan detail sekali seluruh aspek kehidupan manusia. Maka ketika kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita tahu mana yang bab akidah, yang urusan private kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kita tahu bab ibadah yang mengatur ritual kita kepada Sang Pencipta. Dan kita tahu bab muamalah, yaitu bab yang mengatur kehidupan kita sesama manusia. Artinya kita harus memisahkan antara ruang muamalah dengan ruang akidah. Saya tahu ujungnya itu sekuler, itu yang dikritik oleh teman-teman. Salah. Kalau kita mengatakan memisahkan muamalah dan akidah, bukan itu yang dimaksudkan oleh Islam, tetapi Islam meletakkan sesuatu al-aslu fil muamalah mubah. Hukum asal dalam bab muamalah adalah mubah hatta ya'tid dalil, sampai datang dalil mengharamkannya. Sedangkan ibadah itu pakem mutlak otoritas syariat kan? Al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal pada ibadah itu tahrim, nggak boleh kita mengimprovisasi, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada perintahnya kalau dalam ibadah. Jadi sesuatu yang telah diberikan ruang untuk mengimprovisasi atau
memanfaatkan local wisdom yang ada atau khazanah kebudayaan yang telah berkembang selagi tidak bertentangan dengan nilai Islam yang sifatnya ibadah dan akidah, itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin, saya rasa. Ya, jadi gini Bang Ali, jadi bagaimanapun ya dasar daripada basis pondasi keislaman itu adalah akidah itu. Oke. I'tiqad, aqaid dan bahasa-bahasa yang lain. Disitulah spirit keislaman. Setuju. Bagaimana bisa kita menspread tindakan muamalah kita dengan spirit atau filosofi daripada hidup kita di dalam Islam? Saya berikan contoh, Bang Suryo. Kalau Bang Ali tadi kan sekarang yang urusan pilpres, urusan muamalah kok biasa aja, nggak perlu mempertarungkan akidah ada di dalam hati. Itulah konsepsi sekularisme. Sementara orang Islam tuh menyatu itu. Baik. Antara setiap tindakannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu didrive oleh nilai keislaman, dan nilai keislaman adanya pada akidah. Baik. Saya berikan sebuah contoh hadis. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, satu konsep keimanan mutlak, Allah dan hari akhir, kebangkitan kita. Falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kalau kita melihat secara harfiah, dan inilah kesalahan orang-orang yang disebut dalam bab fikih zahiri, orang-orang yang mengambil dalil secara harfiah saja, seakan-akan jika ada yang berbuat salah atau tidak memuliakan tetangga atau mengalami konflik dengan tetangga, dihukumi telah kafir. Ya enggak? Karena rentetan awalnya persyaratan iman kepada Allah dan hari akhir yaitu berbuat baik kepada tetangga. Lalu mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis dalil ini, kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga, apakah dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Atau ini sebuah motivasi di mana keimanan kepada Allah dan hari akhir harus terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa atau bersosial, bermasyarakat. Jadi bukan memisahkan antara muamalah dengan akidah sebagai identitas dan prinsip, idealisme, tetapi menyatukan itu sebagai satu warna yang utuh, seperti cerita sayur asam tadi, bahwa Islam adalah seluruh cita rasa yang paripurna dan sempurna itu, yang jika ditawarkan asinnya saja, maka itu bukan sayur asam namanya, adalah air asin namanya. Dan jika hanya menawarkan rasa pedasnya saja dengan keras dan meledak-ledaknya itu, ya itu juga bukan sayur asam namanya, tapi ya sayur pedas. Oke. Itu saya rasa. Bang Fahri, ada dua aliran utama di dalam teori pengelompokan sosial dan politik di dunia lah. Yang pertama, orang akan cenderung mengelompokkan diri berbasis pada nilai. Itu yang disebut dengan pendekatan antropologis itu. Yang kedua adalah yang mengelompok secara sosiologis. Orang akan kecenderungannya mengelompok berdasarkan kesamaan ruang produksi, bersamaan terkait dengan sumber daya. Kalau dalam analisa Marxian disebut dengan kelas lah, berbasis kelas, struktur. Nah, kalau teorinya itu, kalau di kelompok yang mengelompokkan diri berbasis pada kesamaan nilai, kontradiksi dengan atau persentuhan dengan kelompok yang lain, interaksi dengan kelompok yang lain pasti melahirkan konflik. Karena tidak mungkin bisa didamaikan antara dua nilai yang berbeda ini. Tidak ada titik temunya. Tidak terjadi dialektika. Tidak akan terjadi sintesa antara dua perbedaan. Nah, kalau yang berbasis pada sosiologis, itu dialektikanya pasti maju. Sama dengan teori kalau Karl Marx gitu ya. Tanah itu satu entitas yang berbeda dengan bibit. Kedua-duanya melebur menjadi satu, tidak lagi tanah, tidak lagi bibit, menjadi satu pohon. Itulah yang disebut dengan lompatan kualitatif yang maju. Apa pengertian Bang Fahri menarik dua fenomena yang sudah menjadi hukum besi sosiologi ini ke tengah? Apakah untuk tidak dikatakan tidak perlu lagi berbasis nilai supaya tidak ada konflik, dan tidak perlu lagi berbasis perjuangan kelas supaya ini harmoni? Apakah pengertiannya supaya menjadi tawar, menjadi masyarakat Indonesia menerima secara kafah tanpa ada satu identitas spirit tertentu? Padahal yang namanya spirit itu pasti sesuatu yang datang dari agama. Ya, itu problem kita dengan sekularisme sebenarnya. Nah, ini kayaknya Bang Fahri sama Bang Ali saya lihat agak mendorong kepada sekularisme nih. Jadi itu justru problem dari sekularisme itu. Justru kami mendamaikan itu. Justru sekularisme itu kan datang dari pengalaman sejarah.
bahwa terjadi konflik antara agama dengan negara, ya kan? Antara kebebasan dan doktrin, gitu. Antara individu dengan komunitasnya. Kemudian dibikinkan kamar masing-masing, maksudnya? Ya. Untuk tidak saling bersentuhan. Nanti kita lihat efeknya secara keseluruhan. Yang kemudian nanti itu yang kita coba melihatnya bagaimana membentuk satu masyarakat baru yang kira-kira kalau kita mau memakai ideologisasinya, memakai Pancasila, kira-kira ya. Perlu juga itu Pancasila boleh menjadi ideologi jalan tengah itu, gitu. Ya. Apa penyempurnaan dari pikiran-pikiran jalan tengah itu. Seperti Gideon dan sebagainya itu. Tapi bagaimana caranya ini kita coba tafsirkan. Karena begini, saya tuh cenderung setelah membaca naskah agama ya secara keseluruhan ya. Agama itu memang melarang kita terpukau kecuali kepada Allah. Islam nih ya. Sehingga saya tuh nggak mau terpukau pada struktur gitu. Apalagi pada individu. Apalagi pada individu, apalagi pada sumber daya gitu ya. Kita mesti lepas dari situ. Keterpukuan kita itu cuma kepada Allah saja. Gitu. Dan yang direstuinya adalah Rasulnya. Dan kalau kita elaborasi kehidupan Nabi itu kan, memang Nabi itu terlalu kompleks hidupnya itu. Figur ini sulit didefinisikan bahkan oleh umatnya sendiri. Makanya umatnya itu hanya ngambil jalan dagang aja cara Nabi katanya. Jadi ustadz aja penjaga masjid cara Nabi gitu. Padahal Nabi berperang, Nabi mimpin negara. Ya kan? Ya apalah, dan yang lain-lain lah ya, apa namanya? Kita tuh kalah dengan Nabi itu. Terlalu sempurna ini anunya sebagai contoh begitu. Terlalu jauh dari contohnya. Kayak ada orang ya kan laki-laki kan sunnah Nabi itu poligami aja dia bikin. Apa-apa dia bilang sunnah Nabi, dia bilang gitu. Jadi itu Nabi ini terlalu kompleks gitu. Apa namanya? Kapasitasnya itu terlalu luar biasa. Jadi sisi kemanusiaannya itu terlalu luas begitu. Tapi satu hal yang sesuai dengan doktrin tadi kita terpukau kepada Allah itu, ya memang itu yang paling kuat, yang harus paling kuat. Karena mengajarkan orang terpukau kepada Allah itu lah yang membuat kita itu menjadi proporsional melihat semuanya selain Allah. Termasuk melihat Nabi. Termasuk melihat alam semesta ini. Termasuk melihat sumber daya, termasuk melihat kekuasaan, struktur sosial, pangkat, jabatan. Cuman itu yang bisa buat orang itu bersikap wajar terhadap dunia ini kalau keterpukuan kita itu cuma kepada Allah. Nah, sehingga kalau saya membaca pikiran orang-orang besar pun gitu ya, kadang-kadang saya baca ini orang terpukau kepada struktur. Gitu. Misalnya, ini kritik teman-teman HTI gitu kan. Kalau saya baca buku-buku ini terlalu terpukau sama struktur. Seolah-olah kalau nggak ada struktur, nggak ada agama, nggak ada Islam. Kan ngawur ini. Masa kita masuk surga nanti ditanya sama Allah, negara mana kamu, kekhalifahan mana? Kan nggak ada itu. Kan pertanyaan-pertanyaannya itu cuma kaitannya dengan keterpukuan kita kepada Allah saja. Dan sangat individu. Sangat individu. Pada akhirnya, makanya kan apakah itu artinya saya cenderung Islam mempromot sekularisme kalau semakin individual? Ya, kita kasih definisi lain lah supaya kita tidak terjebak kepada definisi yang dibuat oleh orang lain bahwa antara agama dan negara tegang dan sebagainya itu kan kita mau akhiri itu gitu ya. Kita perlu masuk ke dalam definisi lain bahwa apa tadi itu ya. Pertama kalau kita sudah terpukaunya hanya pada Allah saja, maka unitnya itu kita aja manusia. Kan kita yang menghadap Allah ini kan manusia. Al-yaumala yaumala yanfi'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Hati aja, kita aja di depan Allah. Maka yang lainnya menjadi hilang gitu loh. Unitnya kita, maka nggak ada yang namanya negara sebenarnya gitu. Apalagi kalau kemudian kita jadikan negara sebagai sumber konflik. Pemilu sebagai sumber konflik. Karena ini kan permainan doang. Muamalah gitu kan. Tastabikul khairat, ijtihadiyah. Kan kalau kita kadang-kadang kalau kita berpikir gini-gini tuh kayak selfish gitu. Bagaimana dengan muslim yang tinggal di China? Bagaimana dengan muslim
di yang tinggal di negara-negara yang presidennya nggak pernah seorang Muslim. Terus kita mau secara selfish mengatakan, oh semua masuk neraka. Cuman orang di Indonesia sama Saudi Arabia dan Timur Tengah aja yang masuk surga. Kan ngawur itu, gitu. Nah, titik awal salahnya itu saya lihat di situ. Kita terpukau terlalu banyak kepada sesuatu yang selain Allah. Terutama umat. Ya. Dan juga kiai-kiai, mohon maaf ya, ustadz-ustadz kita banyak yang terlalu mengajarkan itu. Sehingga terlalu banyak pengganggunya gitu. Politik mengganggu, ekonomi mengganggu, nanti seni mengganggu, ini mengganggu, pusing umat ini. Padahal ini aja gitu. Maka kalau orang itu sudah sampai pada titik dia betul-betul dalam hidupnya itu, ini yang utama, yang lain itu permainan kita gitu loh, permainan manusia. Seperti kadang-kadang kita harus pergi nonton bola, senang dengan MU itu kan, atau apalah pendukung kita Barcelona atau apa ya. Itu manusiawi. Itu apa namanya? Nah, itu kalau udah masuk begitu itu haram, itu udah ya kan, kagum kepada orang kafir. Wah, itu kafir juga. Kan repot. Nanti saya suka bakso yang dibuat oleh seorang yang agamanya tidak benar, nggak bisa. Dia bilang itu agamanya dia nggak benar. Dia bikin kamu senang makan bakso dari orang yang agamanya nggak benar. Kan susah kita. Jadi terus semua ini kita mau hilangkan ini. Apa namanya? Atributnya. Nah, itu yang begitu-begitu saya kira ini adalah ruang bagi pada modernisasi dan apa namanya, cara mandang yang rasional dalam peradaban Indonesia ke depan. Jadi Pilpres sejatinya adalah percakapan orang dewasa ya Bang Ali ya. Permainan orang dewasa. Permainan orang dewasa. Bergeser ke tengah itu bukan berarti bahwa kita menghilangkan nilai kita. Betul. Tetapi justru agar kita masuk ke dalam ceruk yang jauh lebih besar gitu. Dan kembali kepada jadi bukan tentang sekularisme tadi. Bukan. Sama sekali tidak sedang mempromot sekularisme. Sama sekali tidak. Closing statement nih Bang Ali. Iya, dari tadi kan perbincangannya sangat serius sekali. Saya rasa juga penonton Fahamin aja ada kalangan anak muda. Iya. Yang keresahan kami Pak Fahri sekarang seakan-akan ketika kita berbicara Islam itu berbicara sesuatu yang berat, seperti yang kita bicarakan tadi. Sehingga ada momok bagi anak-anak muda sekarang kalau sudah kita bicara Islam itu adalah pembicaraan yang membosankan, perkara yang berat, padahal kita bisa berbicara dengan penuh keasikan dalam ranah keislaman itu. Sejarahnya, akidahnya, bab muamalahnya, bahkan ibadahnya. Dengan cara yang asik. Dengan cara yang asik. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa kita bisa menawarkan sesuatu yang beda, sehingga Islam itu menjadi satu perbincangan yang bisa kita lakukan bahkan sambil ngopi asik gitu. Yang kedua dari saya, bahwa ada satu artikel pasca kejadian teror WTC 2001 Pak Fahri, Rand Corporation, lembaga think tanknya Amerika, mengklasifikasikan umat Islam dunia pada 3 ceruk, kalau tidak salah, tradisional, moderat, dan ekstremis atau radikalis. Yang mana tradisional adalah Islam yang menjadikan ritual keislamannya dalam bab ibadah mahdhah saja, sholat, zikir, atau yang kita kenal dengan gerakan tasawuf dan tarekatnya. Kemudian moderat adalah pertengahan yang coba menjadikan Islam ritual tetapi juga berkesinambungan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang ada. Sedangkan ekstremis yang bercita-cita mendirikan Islam sebagai sistem kehidupan yang baku dalam tatanan kenegaraan dan pemerintahan, yang mereka anggap sebagai sebuah ancaman bagi dunia modern hari ini adalah Islam yang bercita-cita menjadikan tatanan pemerintahan Islam sebagai cita-cita akhir Islam itu sendiri. Dan mereka melihat bahwa banyak gerakan-gerakan Islam hari ini diklasifikasikan berbahaya ataupun mengarah kepada teroris dan seterusnya dengan klasifikasi ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Fahri tadi, nasihat dari Profesor Daud Ali, bahwa tujuan setiap perjuangan saya yakin sama, lillahi kalimatillah, nawaitunya pasti ke sana. Tetapi ada yang seperti jalannya kucing tanpa suara, tetapi tepat dan pasti sampai ke tujuan. Dan ada juga seperti gerakan kaki kuda yang terus menimbulkan kericuhan, tetapi yang hanya menimbulkan debu dan kotoran yang ada kan.
Tetapi siapa yang lebih cepat sampai kepada tujuan, itu sebenarnya yang dilihat sebagai sebuah output di sisi Allah. Saya ingat perkataan Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya, bahwa Allah akan memberikan pertolongannya atau kesejahteraan dan kemakmuran dari Allah bahkan kepada negeri kafir selama ada keadilan di sana. Dan Allah mencabut kesejahteraan dan kemakmuran dari negeri kaum muslimin ketika di situ ada kezaliman yang merajalela. Itu sebuah konsep bahwa ternyata secara ukhrawi niatnya adalah li'ilai kalimatillah, secara duniawi proses keadilan itu harus menjadi tujuan akhir dari setiap perjuangan. Itu dari saya. Oke, terakhir Bang Fahri, closing statementnya, tapi saya driver. Problem kita umat Islam hari ini, kita mayoritas tetapi mengalami satu sindrom yang disebut dengan inferiority complex. Itu problemnya. Lepas kita dari sindrom inferiority complex itu, tetapi tiba-tiba overconfident-nya itu terjebak ke dalam simbol-simbol seperti yang fenomena hari ini. Kira-kira Bang Fahri itu Fahamin aja itu. Saya nggak lihat itu. Kalau bersumber dari orang yang berpengetahuan, tidak berpengetahuan, saya tidak melihat itu sebagai confident. Itu tetap saja another kind of unconfident gitu. Jenis minder yang lain gitu. Maka saya suka kadang-kadang itu menjadi pertanyaan paling besar ya. Ini jawabannya memang pendidikan sih. Tapi saya bergaul dengan orang Turki banyak ya, suka sekali bertemu dengan orang Turki, ada bisnis dan sebagainya. Memang lain kalau negara itu dalam back mind-nya a story of imperium yang pernah menguasai dunia 500-600 tahun. Itu berbeda itu dalam back mind-nya itu. Ketika melihat dunia lain itu beda gitu. Jadi dia melihat dunia lain itu dengan mental, dia juga bisa menaklukkan. Sebagaimana nenek moyang saya dulu menaklukkan gitu. Dan sekarang Erdogan nambahin. Karena Ataturk itu ingin menasionalisasi ya Turki modern dengan menghilangkan mentalitas penaklukannya itu. Itu Erdogan sekarang diimplan lagi tuh penaklukan itu dengan Fatihisme. Jadi Erdogan itu menghapus jejak Ataturk, dia tonjolkan kembali jejak daripada Utsmani itu, terutama Al-Fatih. Gitu. Maka kalau kita pergi ke kota-kota tua seperti Bursa dan sebagainya itu di Turki itu ada luar biasa. Diorama tentang sejarah kejayaan Utsmani. Termasuk kalau kita pergi ke Kapadokia saja saya kaget sekali ya, karena itu sebenarnya tempat dari agama, pelarian dari agama Nasrani dulu itu dari kejaran Romawi kan. Itu bahkan itu jadi cerita bahwa Islam itu di Turki itu punya sejarah yang sangat kuat gitu. Jadi confident rakyatnya itu luar biasa. Nah, berbeda dengan kita ngomong di Indonesia ini di tengah kaum muslimin terutama begitu. Yang di back mind kita sebagai bangsa itu kita ini dijajah. Kita ini korban dari revolusi industri. Kita ini adalah korban dari Perang Dunia Pertama dan Perang Kedua. Kalau tidak ada Perang Pasifik, kita nggak bisa ngusir Jepang dari Indonesia sehingga kita nggak merdeka. Jadi akhirnya di pembukaan Undang-Undang Dasar ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini kan. Menarik dari suatu hari. Rasa syukur kita hamba Allah ini kan. Tapi artinya itu adalah sejarah kita itu penuh dari sikap unconfident, dari keminderan. Sekarang bagaimana caranya itu negara? Inilah yang menginspirasi kami di Partai Gelora itu menciptakan tagline Indonesia superpower baru. Gitu. Itu persis kalau di zaman Nabi dulu itu kan kita baru mulai ini agama Gulibatur Rom gitu. Nanti kalian akan imajinasinya jauh sekali. Sama juga ya itu juga mesti dicipta gitu loh. Mesti ada sumber confident baru. Dan itulah cara dari satu bangsa itu survive. Supaya dia tetap ada seperti mimpinya Khairil Anwar itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi tuh. Mesti ada yang begini-begini. Nah, ini mesti kita buat ke depan. Makanya kita harus mulai tinggalkan ini semua gitu. Yang nggak penting ini memang pekerjaan penting yang kita lakukan hari ini adalah coba menyelesaikan
ketegangan naratif tadi. Kita selesaikan dulu ini. Iya. Bagaimana orang ngaji itu dengan confident, sehingga pulang ngaji itu senyum, ya kan, bantuin orang, Iya. berbakti kepada orang tua, menyelamatkan tetangga, buang duri di jalan, menghidupkan, membantu orang miskin, bersifat rahmah. Jadilah dia pribadi yang terpukau, Iya. yang memukau begitu. Memukau. That is the beginning of confidence. Oke. Ya. Terus terang saya sendiri waktu nyekolahkan anak aja kan mencari kan tempat-tempat yang saya bisa bayangkan tuh anak-anak itu akan lahir jadi. Karena terus terang aja masih banyak sekali. Tadi yang Anda bilang anak muda takut bicara agama. Confidence-nya hilang kalau Iya. ngaku agama. Waduh itu mesti kita obati itu. Itu kerjaan kita yang paling berat ke depan. Iya. Saya kira itu. Itu yang kami lakukan di media sosial, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Makasih Bang Ali. Sama-sama, Pak. Bang Fahri, karena waktu terbatas, kita akan melanjutkan dengan percakapan-percakapan berikutnya di Fahamin Aja. Kita akan hadirkan berbagai tokoh-tokoh muda, baik di bidang keislaman, di bidang demokrasi, dan kita intinya membangun relasi yang menyelesaikan ketegangan lah ya antara agama dengan negara. Itu salah satu poin dari Fahamin Aja. Terakhir, dalam filsafat stoisme itu intinya adalah kunci bahagia adalah rasional lah, dan fokuslah kepada sesuatu yang memang di bawah kendalimu. Sampai jumpa di Fahamin Aja berikutnya.